Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwana Siregar dari kelas 2 Sistem Informasi dengan NIM 24573011125. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan partial view dan juga CRUD user. Nah, apa sih kegunaan dari partial view ini? Partial view ini digunakan untuk memisahkan tampilan atau bagian yang digunakan berulang-ulang pada bagian header, footer, navbar, JS, dan lain sebagainya. Nah, pemisahan ini menggunakan ada include, extend, section, dan juga ir. Nah, yang pertama-tama untuk menggunakan partial view ini, kita buat terlebih dahulu di dalam folder view ini, folder yang namanya adalah layout. Nah, di dalam folder layout ini, kita buat folder yang namanya folder admin. Nah, di dalam folder admin ini, kita buat beberapa file. Yang pertama ada file f.blade.php, yang kedua ada css, footer, header, js, dan juga sidebar. Nah, yang pertama-tama kita atur adalah pada bagian indeksnya terlebih dahulu. Nah, di bagian indeks ini kita tandai dulu mana yang bagian konten. Karena yang membedakan setiap halaman itu adalah bagian kontennya. Kita tandai dulu di mana yang bagian kontennya yang berisi form input biasanya. Kita tandai dengan section konten. Nah, section ini berisi konten-konten atau kode-kode yang mengatur halaman. Nah, setelah kita tandai, dimulai dengan section, diakhiri dengan end section. Setelah itu, kita akan extend dari folder layout admin.app. Nah, di sini maksud dari kode ini adalah kita akan mewarisi atau mengambil kode program yang ada di folder admin dan di file app nanti dan memberikannya di halaman indeks kita. Nah, setelah itu kita akan lanjut untuk ke bagian CSS-nya terlebih dahulu. Nah, dia di bagian layout-nya. Nah, di bagian layout ini kan tadi ada folder CSS. Nah, di folder CSS ini mengatur CSS atau tampilan-tampilan yang akan ditampilkan di layar nanti seperti warna dan lain sebagainya. Selanjutnya ada footer. Footer ini yang mengatur di bagian bawah CSS nanti. Footer itu seperti ini. Ini adalah footer. Footer itu bagian ini. Nah, selanjutnya ada header. Nah, kita akan masukkan kode header yang kita gunakan di dalam file header. Nah, header itu seperti di dalam halaman kita itu seperti ini, ada tombol search, warga, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada folder yang namanya js.blade.php. Ini mengatur tentang JavaScript yang kita gunakan di dalam kode. Selanjutnya ada sidebar. Nah, sidebar ini kan setiap halaman itu selalu sama. Jadi kita masukkan semua kode program sidebar ke dalam file sidebar yang ada di folder layout admin. Nah, sidebar itu adalah ini. Yang tampil di sini ini adalah bagian sidebarnya. Nah, selanjutnya kita ke folder app.blade.php. Nah, di folder app.blade.php ini adalah yang di-extend nanti ke semua tampilan-tampilan yang akan ditampilkan di layar, seperti ada tadi index, ada edit, dan ada create. Nah, di bagian app.blade.php ini berisi kode-kode HTML yang digunakan. Nah, nih di dalam app ini sudah ada include layout.admin.css. Jadi di dalam folder app ini sudah ada kode-kode yang diambil dari kode folder CSS tadi. Nah, di sini juga ada layout.admin, udah di-include dari folder layout yang di folder admin dan sidebarnya. Nah, semuanya udah dimasukkan, yang tadi kita pisah-pisahkan itu sudah dimasukkan jadi satu ke dalam folder yang namanya app.blade.php. Sehingga tadi di bagian indeks ini kita tinggal tidak perlu memanggil include yang css.blade, semuanya tidak perlu. Kita langsung aja extend layout.admin.app seperti itu. Nah, nanti setelah kita selesai melakukan partial view ini, kita kembali ke halaman indeksnya. Halaman indeksnya akan tetap sama seperti ini, data warganya, tetapi dengan kode program yang lebih terstruktur dan rapi. Selanjutnya kita juga akan ubah di bagian editnya saja. Ubahnya semuanya sama. Kita akan extend kode-kode program yang ada di folder layout admin.app. Yang membedakan dari setiap halaman itu hanya bagian kontennya saja. Nah, kontennya saja. Setelah itu sama untuk bagian create juga sama. Kita extend dari folder layout admin dan app tadi, dan yang bedakannya itu cuma di bagian kontennya aja.
Nah, selanjutnya setelah kita selesai menerapkan partial view di halaman warga tadi, kita akan buat CRUD user. Nah, CRUD user ini untuk menyimpan untuk CRUD password yang digunakan dalam setiap user. Yang pertama-tama adalah kita buat controller user terlebih dahulu. Nah, di controller user ini, setelah kita buat controller user, kita jangan lupa import password dengan password di sini. Setelah itu kita atur controller function indexnya yang mana dia akan menyimpan data dari setiap user itu pada variabel data, dan pada bagian indeks ini akan mengambil dan menampilkan view yang ada di admin user.index data. Nanti kita akan buat view-nya. Setelah itu kita juga atur function create-nya yang akan mereturn halaman admin user.create. Seperti itu juga pada bagian store. Nah, di sini kita buat tiga variabel, ada name, ada email, dan juga password. Passwordnya kita memakai hash password. Setelah itu kita juga atur function yang di bagian index akan mereturnkan view yang ada di edit nanti. Setelah itu kita juga atur function update-nya dan function destroy untuk menghapus nanti. Setelah kita selesai mengatur controllernya, kita akan pergi ke bagian model. Nah, karena pada saat kita buat model, dia udah ada user terlebih dahulu, udah ada bagian user, jadi kita nggak perlu buat model lagi karena udah ada sebelumnya. Setelah model, kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu view yang untuk menampilkan halaman users nanti. Nah, kita buat di dalam view ini kita buat folder baru yang namanya folder user. Nah, di dalam folder user ini kita buat file-file yang bisa untuk create, edit, dan juga index. Nah, yang pertama kita buat index kita buat isi dari tampilan indeksnya nanti. Nah, di tampilan indeks ini sama aja, sebelum kita tinggal copy aja dari folder warga.index sebelumnya, kita copy semuanya dan kita ubah di bagian kontennya aja, di bagian section content user aja. Nah, kita ubah formnya, dia hanya bisa menginputkan nama lengkap, email, dan juga password. Nah, di bagian edit juga sama, kita tinggal copy file yang ada di bagian edit.php yang ada di folder warga, kita pindahkan ke sini dan kita ubah di bagian kontennya aja. Konten kita ubah, kita sesuaikan, jadi sebelumnya edit data warga menjadi edit data user, dan formnya juga kita sesuaikan. Sama juga di bagian create.php-nya, kita hanya sesuaikan di bagian konten saja. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah menambahkan root-nya. Nah, untuk root dari warga ini, kita buat root resource user controller class, yang mana nanti ketika menggunakan resource, kita tidak perlu memanggil root satu-satu seperti root create, update, semuanya udah terinclude satu di dalam resource ini. Nah, setelah itu kita akan coba jalankan kita akan coba jalankan apakah program yang kita buat tadi udah berjalan atau enggak. Nah, kita akan coba buka rootnya tadi, users. Nah, ini adalah tampilan index atau halaman utama yang akan halaman utama user. Di sini kita bisa menambah user, tambah user. Nah, coba kita masukkan email, password. Nah, kita confirm password lagi. Nah, kita simpan. Nah, penambahan data berhasil. Nah, di sini udah ada data password kita tadi. Data yang baru kita inputkan tadi. Nah, kita juga bisa edit datanya. Kita passwordnya kita ganti. Terus kita simpan. Nah, sudah berubah. Setelah itu kita juga bisa hapus. Nah, user berhasil dihapus. Seperti itu. Nah, di sini juga kita akan menyesuaikan sidebar-nya. Sidebar-nya tadi kan sebelumnya kita akan menyesuaikan sidebar yang mana pada saat kita klik sidebar-nya nanti. Nah, yang aktif ini itu hanya yang bagian yang kita klik saja. Ini kan udah disesuaikan. Nah, sebelumnya itu belum sesuai. Jadi ini adalah kode program yang udah disesuaikan. Nah, kita tambahkan row ini request-nya. Kita kasih tanda bintang, titik, dan juga
tanda bintang titik. Nah, ini akan menjadikan sidebar mana yang kita klik itu yang akan aktif atau yang akan aktif seperti itu. Baiklah, sekian video saya untuk partial view dan share udah user. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.